Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan nanti anak-anak dapat menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua adalah anak-anak dapat menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis dampak dari globalisasi. Dan yang keempat, anak-anak dapat mengidentifikasi upaya menghadapi globalisasi. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pembelajaran. Saya harapkan nanti anak-anak dapat mengikuti dan memahami pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, ada yang tahu apa itu globalisasi? Karena ini adalah kata yang sudah tidak asing lagi, yang mungkin sering kalian dengar. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt. Globalisasi menjadikan seluruh negara di dunia saling terkait, mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meleburkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Globalisasi telah melanda berbagai bidang kehidupan. Globalisasi ditandai dengan persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang, yaitu yang pertama adalah bidang budaya, yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi bidang ekonomi, yang keempat globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima adalah globalisasi dalam bidang transportasi. Baiklah anak-anak, setelah ini akan kita bahas masing-masing bentuk-bentuk globalisasi. Baiklah anak-anak, kita akan membahas bentuk globalisasi yang pertama, yaitu globalisasi bidang budaya. Globalisasi di bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Kemudian yang kedua, remaja makin tertarik dengan budaya negara lain. Contohnya saat ini banyak sekali remaja yang tertarik dengan budaya yang ada di Korea. Salah satunya jenis musiknya yang berasal dari Korea. Seperti contohnya K-pop dan J-pop. Kemudian yang ketiga, globalisasi bidang budaya yaitu mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya. Bentuk globalisasi yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi. Munculnya alat-alat komunikasi yang canggih disertai fasilitas internet mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh dan juga interaksi antara satu orang dengan orang lain saat ini tidak harus dilakukan secara tatap muka karena banyak media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selain untuk berkomunikasi, media-media tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah sehingga dianggap lebih efektif dan lebih efisien. Bentuk globalisasi berikutnya adalah globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas
aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Di bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas, peningkatan investasi asing, kemudian kerjasama di bidang ekonomi antar negara meningkat, berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah, dan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Bentuk globalisasi berikutnya adalah globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi di bidang iptek ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Saat ini kalian juga sudah sering menggunakan, salah satu adalah HP-HP canggih yang saat ini bisa digunakan untuk pembelajaran di rumah. Kemudian yang kedua adalah dengan teknologi kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu yang singkat secara cepat. Kita tidak lagi harus bertatap muka untuk berkomunikasi, meskipun kita berada di tempat yang sangat jauh. Cukup hanya dengan teknologi internet kita sudah bisa berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, iptek memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup manusia. Jadi, walaupun kita tidak bisa bertemu, kita tetap bisa berkomunikasi. Bentuk globalisasi berikutnya adalah globalisasi bidang transportasi. Globalisasi bidang transportasi ditandai dengan perkembangan pesat sarana transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara. Kemudian peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Dengan adanya globalisasi bidang transportasi, kita tidak lagi membutuhkan waktu yang panjang dan lama untuk mengirim ataupun menerima barang dari daerah lain. Pengiriman juga bisa lebih singkat dengan adanya globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh atau dampak, baik itu positif maupun negatif. Saat ini, marilah anak-anak kita bahas dampak positif dari globalisasi. Yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Yang ketiga, perekonomian negara semakin meningkat. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Dampak positif globalisasi yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Dan yang terakhir adalah berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama adalah westernisasi. Anak-anak ada yang pernah mendengar istilah westernisasi? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalismenya. Biasanya mereka sudah mulai meniru gaya atau aktivitas barat-baratan. Kemudian demoralisasi. Apa itu demoralisasi? Yaitu masuknya paham-paham barat ke Indonesia. Dan paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini
menyebabkan nilai-nilai sosial di masyarakat semakin memudar. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Biasanya ketidakmerataan pembangunan ini juga menyebabkan salah satu kesenjangan sosial ekonomi. Yang keempat, dampak negatif dari globalisasi yaitu semakin meningkatnya kriminalitas. Yang kelima adalah pencemaran lingkungan. Yang keenam adalah meningkatnya kenakalan remaja. Contohnya adalah adanya tawuran, kemudian ikut-ikutan demo, itu adalah salah satu bentuk kenakalan remaja. Yang ketujuh adalah individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa juga disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap negara. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungan kepada bangsa lain. Globalisasi tetap dan akan terus berlangsung, dan kita tidak bisa mencari cara untuk menghentikannya, tapi kita bisa mencari cara untuk menyikapinya dan menghadapinya. Baiklah anak-anak, kita akan membahas bagaimana cara untuk menghadapi globalisasi. Yang pertama adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua yaitu mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk yang berasal dari Indonesia. Yang keempat adalah memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. Yang kelima yaitu mulai mematenkan budaya-budaya Indonesia yang kemudian nanti bisa dipromosikan juga ke negara-negara lain. Yang keenam adalah memegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan. Yang terakhir adalah upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya, yaitu meningkatkan nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Sedangkan upaya untuk menghadapi globalisasi di bidang transportasi adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Kemudian menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasana budaya bangsa. Contohnya adalah yang sering kita lihat yaitu adanya dokar, becak, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat meminimalisir pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, kita harus menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif, jadi bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Yang ketiga, menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat yaitu mendorong pengusaha lokal agar bisa berkompetisi secara sehat.
dan kemudian mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Bagaimana upaya-upaya ya untuk menghadapi globalisasi bidang komunikasi? Yang pertama adalah memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhannya. Kemudian, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat luas fungsi teknologi informasi. Dan selanjutnya adalah memilih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu atau hoax. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek. Yang pertama adalah meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern, sehingga kita tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain. Yang kedua yaitu mengikuti perkembangan iptek. Yang ketiga, mengikuti kompetisi dalam kemajuan iptek. Dan yang keempat adalah mengedepankan orientasi pada masa depan. Demikian materi kita hari ini tentang globalisasi.